Hulk mau yang murah-murah. Woi. Hulk belum gajian. Woi. Lebih murah XL7Z atau R3GL sih? Kita cari tahu, check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling hulek biasa guys. Hulek biasa. Paling hijau. Hijau. Seperti Duit. oh iya, mata duitan. Orang mata duitan bagusnya dia biasa bisa nyimpen duit, Bisa. tapi ngabisin duit orang. Ngabisin duit orang. Nggak apa-apa, yang penting nggak ngutang. Wah. Yang ngutang tuh yang nyusahin. Apalagi kalau susah bayar. Wah. Dan tidak ngoplos ya. Ya, kok ke situ sih? Wah. Tapi sebenarnya ngutang nggak apa-apa, yang penting bayarnya bener aja, men. Yoi. Ya namanya gak lubang tutup lubang, wajar lah namanya orang hidup. Tapi kalau ditagih kabur sih, kick aja udah. Curhat kayaknya. Oke guys, gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika di daerah Cawang, di pusat kota. Yang mau datang ke sini boleh, nanti ketemu sama bosnya langsung aja dah. Betul. Sama Om Sandi. Yoi. Gue garansi lu dapat yang lebih-lebih sama dia. Yoi. Emang nego paling enak sama bosnya langsung sih. Kita lagi mau bahas di antara kedua mobil ini, sama-sama mobil keluarga 7-seater di kelas low ya. Udah low SUV, low MPV, paling low lagi Yoi. variannya. Yoi. Jadi ini benar-benar tricky nih. Benar-benar fokus ke lebih murah mana. Banyak juga soalnya yang nanya, kalau ngomongin murah-murahan, lebih murah mana? Lebih value for money yang mana? Antara Zeta di low SUV-nya Suzuki atau GL, R3GL ya, di low MPV-nya Suzuki. Dan mobil ini keduanya adalah mobil-mobil yang direkomendasikan oleh para AHC. Apa tuh? Anti Hybrid Club. Karena mobil ini full konvensional. Tidak pakai hybrid. Tidak pakai hybrid, tidak pakai baterai, tidak pakai Jadi yang suka masih model konvensional ini nih, dua ini pilihannya, dan harganya juga kompetitif banget kan ya? Kalau ngomongin harga, dua ini sebenarnya selisihnya cuma 4 jutaan. Wah. Jadi tipis banget. Makanya orang banyak yang berpikir ulang nih, yang mana ya? Soalnya duit pas-pasan nih. Wah. Nanti OTR-nya berapa, diskonnya berapa, kita tanya sama bosnya langsung. Cuma sekarang kita lihat unitnya dulu, setidaknya dari tampilan. Ngomongin lebih murah yang mana, ini lebih mahal 4 juta, ini lebih murah 4 juta ya? Yoi. Berarti ini lebih murah nih, si R3GL. Cuman, kalau ngomongin tampilan di depan, dua-duanya menurut gue sama-sama lengkap sih. Di R3GL, lampunya sudah pakai proyektor. Wah. Ada krum-kruman sebagai housing, sampai ke bagian grill juga dikasih krum-kruman. Jadi kesan tipe bawahnya justru hampir nggak ada ya. Minim gitu. Ada krum-kruman itu bikin mobilnya jadi kelihatan kayak lebih ke upgrade lah gitu. Wow. Ada fog lamp juga, jadi lengkap. Ke bagian bawah sih standar-standar aja, nggak ada body kit, nggak ada underguard juga. Terus kalau di bagian XL7Z, dia juga ada krum-kruman sebagai housing, tapi dia bukan proyektor. Bukan. Dia LED seamless multi reflektor, tapi udah LED ya. Yoi. Yang ini masih halogen. Dan ada di RL. Yoi. R3GL nggak ada. Yoi. Fog lamp sama lah, cuman housingnya memang lebih gede dan ada underguard di bagian bawah tuh. Jadi kelihatan lebih atraktif. Kalau krum-kruman di grill juga sama ya, men? Betul. Cukup rame, cukup shiny, cukup kinclong. Ini juga sama, main-main krum lah. Varian bawahnya di Suzuki ternyata main-mainannya krum. Itu ruhai sih sebenarnya ya. Bagus itu. Jadi nggak kelihatan grade paling bawah gitu. Di bagian samping, men, kesini, men, coba maju sakedap. Nah ini untuk kaki-kaki baru kelihatan nih. Maju kan ternyata maju. Ya udah cukup. Lu kan bilang bisa berhenti. sesuaikan. Lu kan udah auto harusnya. Lu nggak bilang berhenti. Kan nggak ada adasnya ya kameranya. Nggak ada. Ini velgnya finishingnya dia single tone aja ya. Yoi. Terus ukuran bannya juga pakai ring 15, pengereman pakai cakram. Kalau XL7Z dia udah sedikit lebih bagus nih karena sudah two tone polish machining. Pengereman juga pakai cakram, ukurannya juga lebih gede. Dia pakai ring 16. Karena ini SUV ya, jadi emang sengaja dibikin bisa lebih tinggi ground clearance-nya, termasuk selain kaki-kakinya lebih tinggi, bannya juga lebih gede. Terus ada over fender, kalau di R3GL nggak ada. Ini lebih mahal 4 juta ya. Jadi nanti lebih mahal 4 juta, lu dapatnya ini, lu bisa recap sendiri tuh. Kira-kira worth it atau enggak. Walaupun dua-duanya sama-sama murah. Lanjut, men. Spion. Tapi ngomong-ngomong, kebetulan banget ya warnanya sama. Sama. Kita nggak sengaja loh ini. Tapi emang nggak apa-apa. Jadi biar membandingkannya lebih enak. Warnanya sama soalnya. Jadi kesannya pasti nggak akan terlalu berbeda. Nah, lampu sen nih. Di Spion ini nggak ada, adanya di bawah. Nah, ngejendol. Ya. Kalau di Jetta ada di bagian sini. Jadi kerasa lebih modern. Pelipatan mah sama-sama manual. Tabok. Pak. Wah. Kalau sama Hulk, Wah. jangan. Kempreng dong. Ininya ngelipet sih, tapi ada bekas hijaunya. Wah. Lumut. Tidak ada talang air. Tapi kalau sama Om Sandi, biasanya itu nggak usah diminta. Wah. Tapi nanti kita tetap konfirmasi aja. Di XL7Z juga ada
Roof rail, karena dia SUV ya, harus ada beginian. Tapi ini fungsional sekali guys, kalau teman-teman mau bepergian jauh, banyakan di dalam tuh khusus buat orang aja, penumpang. Barang-barang bisa ditaruh di atas. Tinggal dibeliin roof rack kalau mau lebih rapi atau roof box. Tapi digini aja buat ditaliin ke sini juga bisa. Bisa. Opsional. Kalau ini nggak ada. Nggak ada. Kalau ini mau ditambahin bisa, tapi pakai yang jepit aja. Betul. Itu juga aman. Terus di bagian handle pintu sama-sama sewarna body dan tidak ada smart entry, jadi masih pakai kunci colok. Yang suka colok-colok, dua mobil ini cocok. Ke bagian bawah di XL7 Zeta lebih lengkap, ada side skirt, jadi lebih atraktif tuh ya. Di bagian belakang pengereman sama-sama pakai tromol. Udah sih, ke bagian belakang men. Sekalian gue mau nanya lagi buat teman-teman. Mana yang tim R3 GL sama mana yang tim XL7 Zeta? Gue pengen lihat komentarnya lebih banyak yang mana. Nanti gue juga akan milih nanti di akhir. Gue lebih pilih yang mana. Oke, di R3 GL dulu deh. Dia nggak ada rear upper spoiler. Betul. Tapi ini lengkap ya. Ada high stop lamp, kaca belum pakai defogger. Dan ini juga LED barnya dia nggak nyala ya. Hanya bagian dalamnya aja. Ini cuma sebagai pemanis. Hiasan. Tidak ada kamera parkir, ada parking sensor sih. Tapi sebenarnya kalau mau ditambahin bisa, nanti bisa gampang lah. Kalau sama Om Sandi bisa diberesin. Beginian juga biasanya udah auto dipasangin. Isi. Kalau sama bosnya mah spesial guys. Terus di XL7 Zeta sama nih. Tapi sekali lagi ya, gue bilangin kalau ini mah pasti ditambahin. Ini kelengkapan sini ada high stop lamp, washer. Terus ini juga LED barnya nggak nyala, hanya bagian dalam aja. Kaca merah ini hanya pemanis. Pemanis yang manis. Tidak ada kamera, tapi bisa ditambahin parking sensor, mata kucing, sama ada tambahan underguard. Lebih mahal 4 juta, di bagian luar banyak penambahan aksesoris yang berbeda. Betul. Nah, dicatat dulu, nanti di akhir kita pilih mana yang paling worth it, mana yang lebih murah. Enggak, kalau murah mungkin relatif ya, tapi yang lebih value for money lah. Betul. Kita lihat mesinnya dulu. Nah guys, kita lihat mesinnya, sama-sama belum pakai peredam ya. Untuk mesinnya dia pakai mesin, bentar gue lihat dulu. Ini mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan nih. Wih, bisa langsung kebaca. Cakep. Gokil. Kalah mekanik pro ini. Outputnya, bentar, di sini kayak output. Nah nih, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Wah, Gokil. gokil. Bisa lihat langsung nih, berkat kacamata ini nih. Wah, Tembus pandang. wow. Wah, sempak gua kelihatan dong. Nah, makanya gue nggak mau lihat ke situ. Gue mending. Oke guys, jadi sebenarnya dua mesin ini dipastikan sama. Sama. Mesin Suzuki yang tanpa teknologi hybrid-hybridan lah ya. Ini yang masih konvensional. Jadi dua mesin ini masih banyak dicari sebenarnya. Apalagi dengan automatic konvensionalnya, ya kan? Yoi. Betul. Tapi emang mesin ini mesin-mesin legend lah ya. Wah, bandel. Legend guys. Irit tapi tetap bertenaga. Begitu halnya dengan bonus dan promo yang bakal dikasih sama bosnya nih di Suzuki Dewi Sartika. Kita tanya Om Sandi. Ayo. Oke guys, sekarang kita langsung ngobrol sama bosnya di Dewi Sartika. Ini udah final nih. Ngobrol sama bos. Halo. Masih semifinal Om. Om Ayo, Sandi. Apa kabar Om? Baik Om. Gimana puasa? Insya Allah. Oh, iya. Guys, kalau langsung ngobrol sama bosnya nih biasanya langsung dikasih clue-clue yang menarik. Cah, lu yang menang. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu Om. Oke, siap, Dua Om. mobil ini gue lagi adu murah nih. Oke, Lebih siap. murah yang mana? Emang harganya berapa Om? Kalau untuk harga 273.400 Oke. di 269.300 selisihnya sih beda-beda tipis Om. 4 jutaan lah ya. 4 juta, tetapi memang dari segmen dari segmentasi programnya Ya. lebih besar sih XL7. Apanya? Diskonnya, gitu. Diskonnya lebih besar XL7 ketimbang CR3. Oke. Jadi kurang lebih sebenarnya ya memang sudah ditimbang-timbang seperti apapun dua tipe ini sama dari segi harga. Ada nggak unit 2024 masih ada nggak? Soalnya tempat-tempat lain udah pada nggak ada nih. Siap. Nik 2024 kita masih ready Om, tetapi masih ready, tetapi memang tidak banyak Om. Shorted lah ya. Shorted, ditambah lagi memang untuk warnanya juga tidak bisa pilih warna secara banyak. Kalau ada teman-teman yang lagi butuh mobil cepet nih, Oke. mungkin mau dipakai liburan atau dipakai keluarga, pengen kemana gitu cepet. Tepat pilihannya beli di Dewi Sartika. Om. Kenapa? Ya, khususnya untuk wilayah Jabodetabek ya Om, saya kasih penekanan sedikit. Itu bisa langsung digunakan. Pakai? Pakai plat bantuan dari tim Sandi. Itu resmi ya? Resmi dong. Wah, ini guys yang maksud gue Gitu. menarik. Setahu gue ya, plat bantuan atau plat sementara itu biasanya bayar tuh. Harganya lumayan.
Nah, gua nanya gimana nih? Itu kan biasanya di sana, Om. Oh, iya. Kalau biasa di sini ya beda dong. Jangan biasakan yang di luar dengan yang di Dewi Sartika, Om. Kalau sama bosnya plat sementaranya digratisin gitu. Iya gratis semua, Om. Masa beli mobil ratusan juta cuman 4 bantuan sekian juta disuruh bayar lagi, Om. Oh, iya. Nggak worth it lah, Om. Kayak gitu. Jadi bisa gue pastikan kalau beli di Dewi Sartika mobil kirim langsung bisa dipakai. Bisa dipakai banget. Apalagi di sini unitnya juga pada ready semua ya. Ready semua dari Jimny, Grand Vitara, Baleno yang memang sebentar lagi. Gitu ya, Om. Maksudnya? Ya udah nanti aja lah, Om. Wah, Espresso, Iya. pickup, XL7, R3 kita masih ready semua, Om. Nanti pokoknya dibicarakan aja. Oke, Nah, sekarang gue mau nanya promo kreditnya. Oke, untuk program di Dewi Sartika itu kita mulai dari bunga 0% ya, teman-teman ya. Terus ada start DP mulai 10%, tenor panjang di atas 6 tahun, atau memang yang mau ingin kredit dengan bentuk apapun, model apapun, tanyain aja langsung ke Sandi. Pokoknya semua kredit apapun di sini kita siapkan, Om. Mau gaya apapun. Mau gaya apapun. Cuman saya mohon maaf keterbatasan bicara, banyak polisi air di Suzuki sekarang. Mohon maaf banget. Tapi kalau buat teman-teman informatif, Sandi pastikan saya dikasih yang spesial. Bisa dicek dan yang pastinya gercep. Gercep. Saset. Ya. Iya, gitu. Om, kalau datanya kurang bagus. Data bagus sih tetap ya, Om ya, bisik-bisik aja lah. Ah, iya. Itu mah gampang lah ya. Ayo gampang itu mah. Kalau trade in tukar tambah. Terkait masalah trade-in, kita bisa all brand ya, Om. Ya. Misalkan teman-teman memang pengguna mobil selain Suzuki, walaupun ada dari brand ya Toyota, Honda, atau apapun, langsung aja kirim aja speknya ke Sandi, nanti kita kasih harga di atas pasaran di luar, Om. Jadi bisa lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi lah pokoknya. Dan yang paling penting di sini resmi langsung dari Suzuki ya, guys. Betul banget. Jadi jauh tuh dari oknum-oknum yang bisa merugikan teman-teman. Ya. Aman. Yang katanya segitiga apa segi 6 gitu ya, Om. Pokoknya gitu. Om, Ya. kalau mau test drive, Oke, untuk test drive kita ready semua ya, Om ya. Untuk test drive kita dari Jimny kita ada test drive-nya, Grand Vitara, XL7, Baleno, semua kita ada test drive-nya. Bisa langsung datang ke showroom Sandi, Oke. atau memang buat teman-teman informatif yang memang tidak ada waktu main ke showroom, kita pastikan kita jemput bola, Om. Om, service warranty gimana? Free service selama 50.000 km ya. Itu Oke. dari jasa, gasket oli, filter oli, sampai olinya itu free Ya semua. pokoknya nggak bayar lah. Intinya sampai 50.000 km, teman-teman informatif cukup isi bensin aja. Oke. Isi bensinnya kalau bisa Udah, udah. sampai situ aja. Suka kemana-mana nih. Om, bonusnya deh. Oke. Langsung ke bonus. Oke. Selain itu ya, selain tadi plat sementara tuh bonus dari beliau, ada bonus. Ini kan namanya varian terendah, belum ada talang air, belum ada rapor Siap, spoiler. siap. Mungkin ada yang minta sarung jok, mungkin ada yang minta kamera parkir. Sebenarnya sih gini ya, Om ya. Ketika memang seperti kayak talang air, terus kayak spoiler, kamera mundur, itu sih sebenarnya bukan bonus, Om, kalau dari Suzuki Dewi Sartika. Itu memang sudah bawaan khususnya dari tim Sandi ya. Oh. Gitu loh. Jadi kalau misalkan di luar, aduh kok saya kemarin beli nggak dapat talang air, saya nggak dapat kamera mundur, ya belinya di mana? Kan gitu, Om. Jadi kalau beli di Om Sandi dipastikan lengkap aksesoris. Nggak perlu ditanya lagi yang itu mah, nggak perlu. Salah gua. Yang perlu ditanya tuh misalkan kayak gini, Om. Ada free money gak? Ada free anti karat gak? Nah itu wajib ditanyakan. Oh, tapi kalau aksesoris mah, Aksesoris yang gitu mah, kasih gitu. itu mah emang udah bawaan, Om. Emang enak nih langsung ngobrol sama bosnya ya. Ya buat teman-teman tuh kalau mau nego, sebaik-baiknya nego yang menguntungkan ya langsung sama bosnya gitu. Gitu ya. Iya begitu. Oh, kalau ada yang pengen lihat katalog digital atau mungkin medsos lu kan Oke, jualan sebanyak siap. itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin meminta hitungan ya di luar, langsung hubungi Sandi langsung. Maksudnya di luar interaksi langsung sama Sandi ya, Om. Bisa juga. Itu bisa juga langsung ke website Sandi di www.suzukistriptrada.co.id. Di situ teman-teman kalau memang ingin minta hitungan atau memang mau lihat katalog digital juga bisa, Om. Oke. Jadi tinggal masukin aja misalkan rencana DP berapa, cicilan ingin berapa, tenor berapa tahun, nanti tim Sandi akan memberikan hitungannya tersebut. Oke. Kayak gitu. Dan teman-teman informatif jika juga ingin melihat katalog digital dari tim Sandi, bisa kunjungi Instagram Sandi di @suzuki_id. Nah, bisa lihat ke situ untuk lihat track recordnya Om Sandi dan timnya. Atau Siap. kalau mau lebih enak, lebih intim, langsung kontak aja, bisa chat, bisa Boleh. telepon ke WA ya, Om. Betul banget. Standby terus, kapanpun lah ya.
Anyway, every time. Woi. Hehe. Pokoknya don't worry, jangan ragu. Don't ragu, jangan. Oh, don't ragu, jangan worry. Bener, Om. Iya, iya. Ada lagi mau sampaikan nggak? Cukup lah, Om. Udah. Sepertinya udah mulai haus. Ya udah, langsung kontak Om Sandi aja. Siap. Makasih Thank you, banyak Om. Om. Ditunggu WA dan telepon dari Ya, teman-teman. thank Kita you. lanjut review unit ya, guys. Oke, gua ada di interior dari R3 GL. Ini yang tadi di Om Sandi bilang tuh 269 ya? Yoi, 69. Iya, 269. Kenapa kalau 69? Angsa berarti duanya. Ya, oke. Nggak kemana-mana kan? Enggak. Oke, lanjut, friend. Kita lihat ini yang lebih murah 4 juta tadi ya. Sebenarnya sebelum gue jelasin kelengkapan yang ada di sini, gue bisa pastikan kalau untuk masalah kenyamanan berkendara, seperti suspensi ya, empuknya, bantingan, handling, ini better. R3 GL lebih baik dibandingin XL7 Zeta fix. Wah. Kita udah coba pengetesan beberapa kali. Jadi kita simpulkan ini lebih nyaman. Kalau nyari lebih nyaman ya. Tapi lebih nyaman belum tentu lebih value for money. Betul. Belum tentu juga lebih murah. Betul. Gitu. Karena murah itu nggak cuma cukup dilihat dari harga, tapi kelengkapan yang lu dapat. Yoi. Kalau lu bayar lebih mahal 4 juta tapi lu dapatnya bisa lebih banyak, itu kategorinya masuk ke value for money. Betul. Nah, itu belum ketahuan, nanti kita cek. Tapi setidaknya ini pasti lebih nyaman. Karena ini adalah MPV, kaki-kakinya standar. Kalau yang ono SUV itu dia agak ditinggiin, makanya bannya juga sedikit lebih gede, bikin kenyamanannya agak berkurang tuh. Walaupun sebenarnya tetap nyaman sih. Yoi. Tapi kalau dibandingin antara dua ini paling nyaman sih. Oke, lanjut. Kalau kelengkapan atau finishing lah, di mobil ini semuanya serba plastik. Plastik. Sampai ke sini juga plastik. Wah, itu nggak Sini beda. juga plastik. Beda. Ini plastik. Plastik apa? Ini mikrofon juga plastik. Wah. Ada. Apa nih? Kita bahas plastik apa gimana? Jok. Oh, jok. Joknya pakai bahan fabric, bukan bahan plastik ya? Bukan. Bahan fabric. Tapi motifnya yang beda. Tapi konsepnya saya banget, which is good. Di bagian driver, minusnya juga nggak ada high adjuster. Jadi buat teman-teman yang tinggi badannya sporty, ceper, kurang tinggi, mungkin ya agak insecure. Karena kalau pendek terlalu gini, seumpama ya, Nah. visibilitas dianggap kurang gitu. Jadi nggak Oke. nyaman. Ada saran mungkin pakai bantal. Jojo Dogs. Enggak jodok mah yang dari kayu kan ya. Enggak lah, ketinggian dan akan merusak jok. Wah, iya. Bantal. Ya separah-parahnya bisulan. Bisulan. Tapi Wah. sebenarnya kelihatan. Tapi sebenarnya untuk tinggi gua, aduh, ada air nggak sih? Wah, jangan. Belum ya? Batal. Atau ajan dulu dah? Azan dulu. Udah baru asar. Atau setidaknya, ini buat patokan aja, tinggi gua 165, tanpa high adjuster masih cukup. Visibilitas masih oke, gitu guys. Jadi buat teman-teman yang tinggi badannya kurang lebih 160-an masih aman. Tidak perlu tambahan. Jadi nggak ada high adjuster pun tidak ada masalah, oke? Oke. Oke, dah itu mah udah beres. Door trim, dashboard tadi udah gue bilang plastik-plastik semua tuh. Tapi emang teksturnya beda-beda Beda. gitu. Dia tidak ada wood panel ataupun dark charcoal dan lain-lain, itu dia nggak ada. Setir pun sama, nggak ada sentuhan kulit. Tapi modelnya tetap flat bottom ya, dan ada tombol-tombol kayak untuk audio steering switch, Bluetooth, teleponi tetap ada di bagian setir. Bedanya dia di sini nggak ada cruise control aja. Yoi. Gitu guys. Lampu, wiper semua manual. Pencet-pencetan di sini juga ada bidami, semua tertutup. Tidak ada kayak mountingin automatic idling start stop, electric stability program, hill hold control, nggak ada. Nggak ada. Di varian bawah itu nggak ada juga. Untuk speedometer dia MID kecil aja karena memang bukan indikator hybrid juga ya. Kalau yang di atasnya kan lebih gede karena sebagai indikator hybrid. Tapi informasinya lumayan informatif dan lengkap lah ya. Ada average berkendara, bahan bakar, terus transmisi dan lain-lain. Jam juga lengkap ada di situ. Sorry ya kalau gue nanti akan sering ya. Tolong dimaklum. Tolong. Ya. Kecuali kita nge-review malam-malam mungkin Habis taraweh. ya mungkin itu lebih fit lagi. Head unit dia konsepnya sudah floating tapi ya udah keren, udah kekinian dan bisa terkoneksi juga ke smartphone. Terus AC juga dia sudah digital dan ada Max AC-nya. Walaupun belum auto climate tapi ada Max AC, itu cukup membantu guys. Nah di sini ada cup holder, tidak ada kisi-kisi ke AC. Jadi naruh minuman dingin juga nanti tetap akan tidak dingin. Tidak dingin. Gitu. Sebenarnya ada kisi-kisi AC juga naruh dingin. Tapi tetap dingin sih ya pakai itu mah ya. Sedikit. Lumayan menghambat. membantu. Tapi ini yang nggak ada. Tapi tetap ada power outlet ya. Tuh. Nah ini nih, automatic konvensional. Ini yang Ruhai jasa guys. Ruhai sekali nih. Ini Ruhai. gua rekomendasikan nih, transmisi ini nih.
Handbrake mechanical, tidak ada glove box, ke bagian atas standar lah, kaca spion tengah, sun visor dan lain-lain. Terus di bagian belakang juga ini untuk 7 orang penumpang, semuanya bisa masuk, kita udah sering tes. Di bagian belakang pun masuk, tinggi badan gua 165, gua sering tes, masih ada sisa legroom 2 atau 3 jari lagi, headroom juga masih aman. Jadi ini benar-benar murni mobil ini maupun XL7 Zeta secara dimensi gua pastikan sama persis, masuk 7 penumpang dewasa. Yoi. Nyaman bahkan sampai ke baris ketiga dan bagasinya pun cukup luas. Sekarang kita cek yang XL7 Zeta. Guys, gue sekarang udah ada di XL7 Zeta nih, yang lebih mahal 4 juta dibandingin R3 GL. Tadi gue bilang kan di sana lebih nyaman, ya emang fakta sih. Walaupun kalau di kelas low SUV dibandingin kompetitornya, selain harganya ini paling murah, ini juga salah satu yang cukup nyaman ya men. Secara kaki ya. Karena masih ada low SUV di tempat lain yang kaki-kakinya luar biasa mengganggu. Kayak gerobak. Gue nggak bilang gitu ya. Itu kayak kata Om Teguh. Oh iya. Kan di? Oke. Gue pokoknya nggak bilang gitulah. Iya. Kata Om Teguh. Ya gue nggak bilang gitu, pokoknya mah ya. Om ya, bukan gue lo Om yang ngomong Om. Tapi setidaknya ini cukup nyaman lah untuk kelas low SUV. Walaupun tidak senyaman MPV-nya nih R3 GL. Oke. Yoi. Terus kalau ngomongin kelengkapan di sini dengan lebih mahal 4 juta, teman-teman dapat kursi yang di bagian sampingnya ada kulit-kulitan. Bentuknya sama sih. Di bagian tengahnya juga ada bahan fabric, jadi akan cukup nyaman ya. Walaupun di bagian setir tidak ada kulit-kulitan, flat bottom ya, tapi sentuhan di dashboard sama di door trim tetap dikasih dark charcoal. Nah, ini menarik. Jadi biarpun di varian terendah tetap ada rasa-rasa mewahnya. Betul. Which is Ruha Jasa guys. Terus di sini ada audio steering switch, ada Bluetooth dan teleponi, tidak ada cruise control, tidak ada sama kayak R3 GL lah, nggak ada hill hold control, tidak ada electric stability program, automatic idling start stop, semua nggak ada. Tapi di sini ada manual leveling. Nah, jadi sorot lampunya bisa dinaik turunin. Nah, ini bagus juga. Oke, tadi gue pikir-pikir, ini lebih mahal 4 juta dibandingin R3 GL. Tapi kayaknya punya fitur-fitur atau kelengkapan finishing yang cukup worth it. Wah, untuk dihargain lebih mahal 4 juta gitu. Ini lama-lama gue mulai berpikir ke sana. Tapi belum tentu gue akan pilih ini ya. Buat teman-teman yang tim XL7 atau Zeta ya, ataupun yang R3 GL, boleh komentar ya. Kalau komentar kasih alasannya juga biar lebih jelas gitu. Siapa tahu itu bisa mengubah pendapat gue. Wah, seolah-olah kayak gue mau beli ini aja ya. Wah, tapi mungkin gue bisa aja men ya. Bisa aja. Kalau teman-teman mungkin mau berdonasi, wah, bantu gue tuh. Ya, wallahu alam men. Mungkin aja gue nanti beli mobil ini ya. Tapi emang ini enak sih untuk mobil keluarga. Terus kalau di bagian speedometer, biarpun ini tanpa hybrid, tapi punya MID yang lumayan gede. Jadi sama kayak punya XL7 Beta ataupun Zeta ataupun R3 yang pakai hybrid tuh. Cukup gede. Head unitnya dia sudah bisa terkoneksi ke smartphone juga sama. AC sama, dia digital dan ada max AC-nya. Cup holder juga tidak terintegrasi ke AC, sama ada power outlet. Nah ini nih sama automatic konvensional. Suzuki ini salah satu yang jadi pertimbangan orang ngambil ini nih ya, ini nih. Masih pakai automatic konvensional. Ini Ruha Jasa guys. Recommended. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Ke bagian atas samalah standar. Di bagian belakang sama kayak di GL lah. Dimensi mah tidak ada perubahan. Cuman memang kelengkapannya aja kayak di joknya, dia di samping-sampingnya tetap dikasih bahan-bahan kulit. Bikin kerasa mewah juga. Oke, kayaknya gue tahu harus pilih yang mana nih. Oke guys, sekarang gue akan memilih. Kalau ngomongin murah, ya bedanya selisih 4 juta. Kayaknya kalau ngomongin worth it, value for money, gua akan milih. Oke, sorry ya untuk tim yang nggak gua sebut, tapi gua akan milih espresso. Jauh. Gua mau modif men. Dan duitnya pas-pasan itu doang, udah. Nggak sih, tapi di antara dua ini gua pilih inilah kayaknya. Biarpun lebih mahal 4 juta, tapi kelengkapannya, tambahan-tambahan fiturnya menurut gua banyak, lebih value for money lah. Kalo tapi ya itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman, terutama karena konsepnya SUV jadi punya ground clearance lebih tinggi, menurut gua akan lebih fungsional. Buat teman-teman silahkan komentar aja di kolom komentar. Yang mau pesen langsung kontak Om Sandi aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All product, all merek silahkan aja, nggak harus selalu otomotif guys. Yang belum follow akun medsos kita ada di sini nih. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.